Selamat siang Bu Adinda Arifia, saya Jeffrey Sihombing dari kelas MG210 untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Pada saat ini sesuai dengan UTS, Estetika Humanisme itu adalah pada intinya adalah mata kuliah yang pelajari bagaimana kita memanusiakan manusia, dan beberapa teori estetika humanisme ditemukan untuk menciptakan lingkungan sosial, lingkungan kita bekerja, untuk menganggap individu, hubungan antar satu individu itu lebih baik sehingga berjalannya waktu dan kehidupan kita bisa merasa jauh lebih nyaman ya. Kemudian untuk topik yang saya pilih dalam hal mata kuliah estetika humanisme itu adalah kecerdasan emosional atau yang sebut yang sering disebut mata kuliah itu adalah emotional intelligence. Jadi secara umum pengertian dari emotional intelligence ini adalah kemampuan seseorang atau kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Jadi sampai di mata kuliah atau di modul sebelumnya, untuk kemampuan emosional ini atau emotional intelligence ini adalah merupakan kunci sukses dalam hubungan pribadi dan profesional. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi atau yang baik, kita bisa memahami orang lain, yang dalam artian dalam proses berkomunikasi, di situ kita bisa terlebih dahulu memahami kemampuan orang lain otomatis di dunia profesional. Sebelum lawan atau partner kita berbicara terlebih dahulu kita sudah memahami dengan kemampuan emosional intelligence ini. Jadi ini menurut saya mata kuliah yang dari estetika humanisme yang sangat bagus untuk dipelajari dan dikembangkan. Kenapa? Dikarenakan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang jarang dipelajari, tapi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena seperti di awal, pada intinya estetika humanisme ini atau human literacy yang biasa disebutkan itulah bagaimana memanusiakan manusia. Karena itu sangat penting, jadi menurut saya sangat pantas kita pelajari. Kemudian kita kembali ke emotional intelligence. Nah, tinggal disebutkan tadi apa itu manfaat dari emotional intelligence ini, meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, pasti dong. Ketika kita memiliki emotional intelligence yang baik, kita berbicara dengan rekan akan meningkat kemampuan komunikasi karena kita paham dan mengerti akan lawan berbicara kita. Kemudian memperkuat hubungan interpersonal. Ya ini otomatis karena ketika kita tarik diri kita sendiri, ketika kita punya teman atau lawan berbicara mengerti, memahami apa yang kita mau, otomatis hubungan kita akan semakin baik, mengurangi stres dan konflik. Kenapa bisa dibilang mengurangi stres dan konflik? Ketika kita memiliki emotional intelligence, jadi kita bisa memahami kemauan orang lain otomatis. Di sini kita tidak akan terlalu berpikir terlalu banyak, terlalu overthinking istilah zaman sekarang ya, akan orang lain, karena kita memahami kenapa dia berbicara seperti itu. Bahkan kita bisa menjadi solusi ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita memiliki emotional intelligence yang baik. Kemudian meningkatkan kinerja tim dan kemungkinan untuk kelas dalam rekan bekerja, otomatis dengan kita memiliki emotional intelligence itu akan mempengaruhi kinerja tim. Dan juga untuk pemimpin ya, mungkin seperti pesan saya, ketika atasan kita memiliki emotional intelligence yang baik, otomatis kita yang di bawah atau tim yang pimpinnya akan menjadi semakin baik. Seperti itulah yang saya rasa untuk manfaat emotional intelligence ini. Kembali emotional intelligence di tempat kerja ini, saya kondisi aktual saya karena saya bekerja ya, ya. Jadi kenapa penting? Karena pemimpin dengan IT lebih efektif. Kenapa? Karena bisa mengatur dan memahami kondisi dari anak yang pimpin, membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena dengan memahami rekan, memahami atasan, atau atasan memahami stafnya, otomatis lingkungan akan sehat, memudahkan penyelesaian konflik dan menciptakan kolaborasi. Ya, otomatis kalau kita memahami orang lain, otomatis konflik akan terhindar. Jadi ketika ada konflik cepat diselesaikan, dan kolaborasi atau kerjasama antara satu sama lain otomatis bisa diselesaikan. Jadi cara mengembangkan emotional intelligence itu adalah langkah-langkah banyak seperti kita lihat, cuma saya rangkum sedikit di sini. Kita latih kesadaran diri, refleksi diri, kembangkan empati dengan mendengar, lebih banyak mendengar, kelola stres melalui teknik relaksasi dan manajemen waktu, kemudian bangun hubungan positif dan komunikasi asertif dengan orang lain.